Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya selaku kelompok 7 akan memaparkan materi tentang pembangkit listrik tenaga air atau PLTA terkait dengan mata kuliah konversi energi. Nah, adapun nama-nama anggota dari kelompok 7 itu ada Muhammad Iqbal Fajri di 0411811006, Firda Farjirani Kamil di 0411811008, Yuyun di 0411811014, dan dari Andika Adil itu saya sendiri di 0411811021, Asmanur Arifin di 0411810306, Satrianto Mangguga di 0411811316. Nah, di mana materi pertama yang akan dibawakan atau dipaparkan oleh saya sendiri. Nah, materi pertama itu terkait definisi. Selanjutnya terkait pengertian PLTA. Pembangkit listrik tenaga air PLTA adalah salah satu pembangkit energi listrik yang menggunakan energi terbarukan berupa air. Nah, yang kedua, pembangkit listrik tenaga air atau PLTA adalah pembangkit listrik yang mengubah energi potensial air menjadi energi mekanik melalui turbin dan menggunakan ketinggian dan kecepatan aliran air untuk mengubahnya menjadi energi listrik melalui generator yang ada. Nah, mungkin itu dari definisi. Mungkin bisa lanjutkan pemateri selanjutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuyun, NIM 0411811014, dari kelompok 7 konversi energi kelas B. Di sini saya akan mencoba memaparkan mengenai komponen-komponen yang ada pada pembangkit listrik tenaga air dan juga fungsi-fungsinya. Jadi langsung saja. Yang pertama yaitu ada reservoir atau biasa dikenal dengan istilah penampungan dan juga waduk, yang merupakan tempat jutaan meter kubik air yang akan diubah energinya menjadi energi mekanik penggerak turbin. Jadi pada dasarnya waduk ini atau reservoir ini merupakan salah satu komponen utama dari pembangkit listrik tenaga air, karena nantinya reservoir inilah yang akan menjadi sumber air itu sendiri. Kemudian ada dam atau bendungan. Dam atau bendungan ini adalah suatu bangunan yang akan menahan laju air sehingga mencapai ketinggian tertentu agar menghasilkan energi yang besar saat air dialirkan. Selanjutnya ada intake. Intake atau pemasukan adalah fasilitas yang digunakan untuk mengambil air dari reservoir ke dalam saluran air. Intake ini terdiri atas dua bagian, yaitu bagian pintu dan juga bagian saringan. Selanjutnya ada control gate atau gerbang kontrol, adalah pengatur masuknya air ke dalam penstok yang menuju turbin. Control gate ini dapat dibuka dan ditutup sesuai waktu operasi ataupun terjadi masalah pada turbin atau komponen lain. Selanjutnya ada penstok, yaitu sebuah pipa pesat, adalah saluran air yang akan masuk ke turbin melalui sudut kemiringan dengan sudut kemiringan tertentu. Jadi bentuk penstok yaitu bulat atau tapal kuda yang dikenal dengan istilah horseshoe, dan segi empat atau berkaki, pedestal. Selanjutnya ada generator, yang pada dasarnya kita ketahui bersama bahwa generator ini merupakan alat yang digunakan untuk mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Fungsi dari generator pada PLTA ini adalah mengubah energi mekanik dari turbin menjadi energi listrik. Selanjutnya ada transformator, yaitu transformator merupakan alat yang digunakan untuk menaikkan ataupun menurunkan tegangan. Namun untuk di bagian komponen PLTA yang digunakan adalah trafo step up, yang dimana nantinya akan berfungsi untuk menaikkan tegangan sehingga mencapai nilai yang diinginkan untuk tegangan transmisi. Transformator terdiri dari sebuah inti dari susunan lapisan yang mempunyai dua isolasi, yaitu dari sisi tegangan rendah dan sisi tegangan tinggi. Kemudian ada turbin air, merupakan alat untuk mengubah energi potensial air menjadi energi mekanik, yang dimana pada nantinya energi mekanik ini kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Selanjutnya ada power lines, yaitu jalur transmisi daya yang berfungsi untuk mendistribusikan listrik yang telah dibangkitkan.
Mungkin sekian pemaparan dari saya mengenai komponen-komponen pada pembangkit listrik tenaga air. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Asmanul Arifin, NIM D0411811306. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip kerja dari pembangkit listrik tenaga air. Nah, next. Nah, di sini pada saat ini kita akan diperlihatkan bagaimana sih proses kerja dari pembangkit listrik tenaga air. Nah, pertama-tama itu air akan dialirkan melalui pintu air yang sudah diatur untuk mendapatkan debit air sesuai yang kita inginkan. Nah, selanjutnya ini aliran air tadi itu akan melewati pipa pesat atau penstock, di mana pada pipa pesat ini tekanan air akan meningkat. Nah, selanjutnya ini air dari pipa penstock tadi ini itu akan jatuh pada baling-baling turbin, sehingga turbin ini akan berputar. Nah, selanjutnya karena turbin ini berputar, maka poros yang terpasang pada turbin yang terhubung dengan generator ini juga akan berputar. Nah, generator yang berputar ini akan menyebabkan medan magnet pada stator dan rotor, sehingga akan terjadi aliran elektron. Nah, aliran elektron inilah yang kita sebut dengan listrik. Nah, listrik yang dihasilkan oleh generator ini akan dialirkan ke transformator, yang akan dialirkan tegangannya ke gardu induk. Nah, selanjutnya itu dari gardu induk itu ada proses-proses pendistribusian sehingga sampailah ke konsumen. Nah, selanjutnya itu prinsip pembangkit listrik tenaga air ini dan konversi energinya, di mana ini ada 4, yaitu energi potensial, kinetik, mekanik, dan listrik, di mana energi potensial ini merupakan energi potensial ini di mana air diubah menjadi energi kinetik dengan adanya heat. Nah, heat tadi itu yang jatuhnya air. Jatuhnya air itu yang ini pas dari pintu air ke turbin itu terjadi jatuh tinggi air, ada energi potensial di situ. Nah, dari situ itu akan menjadi energi kinetik. Nah, selanjutnya itu energi kinetik ini yang berubah menjadi energi mekanik dengan adanya aliran air yang menggerakkan turbin, di mana energi kinetik ini itu akan membuat turbin berputar. Nah, selanjutnya dari energi mekanik ini itu akan diubah menjadi energi listrik melalui putaran rotor yang ada pada generator. Nah, selanjutnya perlu kita ingat bahwa besarnya energi listrik ini itu bergantung dengan tinggi air atau heat dan berapa jumlah air atau debit air yang mengalir pada pembangkit listrik ini. Nah, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang saya akan melanjutkan presentasi tentang kelompok saya. Saya Satdan Tumaguga, NIM D0411811316. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari PLTA itu sendiri. Dimana yang pertama yaitu kelebihan dari PLTA. Yang pertama yaitu dapat menghapuskan biaya bahan bakar. Dimana di sini ini dapat terjadi karena adanya pembangkitan PLTA hanya dilakukan dengan air, yaitu air yang digunakan untuk menggerakkan turbin. Nah, kemudian di sini kapasitas dari keluaran PLTA relatif besar. Ini disebabkan karena adanya derasnya aliran air yang ada pada sungai. Kemudian yaitu dapat beroperasi lama, biasanya 50 sampai 100 tahun. Kemudian selanjutnya yaitu tidak menyebabkan polusi emisi karbon dan polusi gas lainnya. Ini terjadi karena pada pembangkitan PLTA tidak terlalu membutuhkan yang namanya gas atau bahan bakar. Kemudian selanjutnya itu bendungan dari PLTA itu sendiri dapat dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi dan
irigasi perairan. Ya, mungkin dapat kita lihat pada pembuatan bendungan PLTA itu sendiri, dimana biasanya bendungan PLTA dijadikan sebagai tempat rekreasi oleh sebagian dari masyarakat. Kemudian adapun air pada bendungan tersebut digunakan untuk irigasi dari sawah-sawah yang ada di sekitar bendungan tersebut atau di daerah di mana PLTA dibangun. Kemudian selanjutnya yaitu bendungan dari PLTA dapat dijadikan tanggul untuk mengantisipasi ketika terjadi banjir. Ini juga memungkinkan di mana bendungan PLTA dapat digunakan untuk mencegah terjadinya banjir, di mana bendungan dari PLTA ini digunakan sebagai tempat penahan air sementara atau sebagai tempat pengolahan dari penurunan aliran air, sehingga untuk daerah bawah tidak terlalu menyebabkan banjir. Ya, kemudian selanjutnya saya ke kekurangan dari PLTA. Yang pertama itu membutuhkan investasi yang besar. Ini terjadi karena pembuatan PLTA tersebut membutuhkan biaya yang sangat besar untuk membangunnya, di mana dimulai dari pembuatan bendungan, pembuatan turbinnya, irigasinya, dan semua yang berkaitan dengan PLTA, di mana ini membutuhkan biaya yang sangat besar. Kemudian yang kedua itu membutuhkan lahan yang luas untuk membuat pusat listrik berkapasitas besar. Ini dapat dilihat dari di mana besarnya bendungan dapat membuat banyaknya pasokan air untuk menggerakkan turbin, di mana semakin cepat aliran air ke turbin, semakin banyak daya listrik yang dihasilkan. Kemudian di sini kerusakan pada bendungan dapat menyebabkan risiko kecelakaan dan kerugian yang cukup besar. Ya, itu dapat terjadi karena jika terjadi kerusakan pada bendungan, maka air yang ada pada bendungan tersebut akan mengalir sangat deras ke permukaan yang lebih rendah dari letak bendungan tersebut dibangun, sehingga dapat menyebabkan banjir di daerah bawah dari letak bendungan tersebut. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Saya lanjutkan ke materi berikutnya. Sekian dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, perkenalkan, nama saya Firda Fajriani Kamil, NIM D0411811008. Saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya. Baik, di sini saya akan membahas mengenai PLTA di Indonesia dan di luar negeri. Yang pertama itu ada PLTA Cirata. Nah, pembangkit listrik tenaga air atau PLTA Cirata merupakan PLTA yang terbesar di Asia Tenggara. PLTA ini memiliki konstruksi powerhouse di bawah tanah dengan kapasitasnya itu sebesar 8 kali 126 MW sinkronos generator. Nah, total kapasitas terpasang yaitu sebesar 1008 MW dengan produksi energi listriknya itu rata-rata sebesar 1428 GWh atau GWh per tahun. Nah, dari kapasitas 1008 MW tersebut terdiri dari Cirata 1 yang memiliki 4 unit pembangkit masing-masing operasinya dengan daya terpasang 126 MW yang mulai dioperasikannya itu pada tahun 1988, dan daya terpasang 504 MW. Selain itu ada juga di Cirata 2 dengan 4 unit masing-masing 126 MW dan yang terpasang 504 MW. Nah, dari
pembangkit Cirata 1 dan Cirata 2 ini memproduksi energi listrik rata-rata 1428 gigawatt hours per tahun yang kemudian disalurkan melalui jaringan transmisi tegangan ekstra tinggi 500 kV ke sistem interkoneksi yang ada di Jawa, Madura dan Bali. Nah, untuk menghasilkan energi listrik sebesar 1428 gigawatt hours dioperasikan 8 buah turbin dengan kapasitasnya masing-masing 129.000 kilowatt dengan putarannya itu speednya 187,5 rpm. Nah, tinggi air jatuh efektif untuk memutar turbin yaitu sebesar 112,5 meter dengan debit air maksimum 135 m per detik. Selanjutnya yaitu PLTA Bakaru. Nah, di PLTA Bakaru ini terletak di Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan. PLTA Bakaru merupakan pembangkit listrik utama bagi Provinsi Sulawesi Selatan ini karena pada tahun 2008 kapasitas terpasangnya mencapai 400 MW. Volume bersih harian dari waduk PLTA Bakaru adalah 2 juta meter kubik sebesar 6,9 juta meter kubik dan kini mencapai 600 meter kubik. Nah, generator PLTA Bakaru memiliki kapasitas terpasang sebesar 126 MW. Generator ini terbagi menjadi 2 buah turbin dengan masing-masing berdaya listrik 63 MW. Turbin ini dapat beroperasi dengan ketinggian maksimum 322,2 meter dan maksimal debit air yang dapat melaluinya adalah 45 meter kubik per detik. Dapat kita lihat di sini di PLTA Bakaru memiliki kecepatan 500 rpm. Turbinnya itu merupakan turbin vertikal Francis shaft 65,730 MW dan terkoneksi di Sulbangsel 150 kV. Nah, selanjutnya ada PLTA yang berada di luar negeri. Yang pertama itu ada PLTA Tucurui. Nah, PLTA Tucurui ini merupakan PLTA yang berada di Brasil. Merupakan salah satu PLTA terbesar di dunia. PLTA ini sekarang berada di urutan keempat terbesar dunia. Nah, PLTA ini merupakan PLTA yang tergolong dam beton dan membenteng di sungai Tocantins yang ada di Brasil. Panjang luasnya itu dia sepanjang 12 km dan tingginya 778 meter. Nah, pembangunan PLTA Tucurui ini dimulai sejak tahun 1975 dan selesai tahun 2010 dan kira-kira menghabiskan dana sebesar 64 triliun untuk menghasilkan daya sebesar 8.370 MW. Adapun turbin yang digunakan itu berkapasitas 330 MW per unit. Dengan pembangunan turbinnya itu 14 unit di awal dan ditambahkan 11 unit. Nah, untuk penggunaan airnya sendiri, PLTA Tucurui biasanya menggunakan 110.000 meter kubik air per detik untuk menghasilkan energi listrik. Selanjutnya ada PLTA Grand Coal di Washington. Terletak di Washington, tepatnya di Sungai Columbia. Nah, untuk PLTA Grand Coal Washington ini dia menghasilkan daya sebesar 6.869 MW. Sedangkan turbin yang digunakan itu
mempunyai daya sebesar 805 MW per unit. Nah, jumlah turbin yang digunakan di PLTA Grand Cole Washington ini atau dam Grand Cole Washington sebanyak 30 turbin dengan tipe Francis dan untuk ketinggiannya sendiri, ketinggian waduknya itu 115 meter di atas permukaan laut. Sedangkan untuk laut yang digunakan itu lokasinya panjangnya 1,6 km dan lebarnya 503 meter. Nah, untuk teknologi ini Grand Cole mampu menghasilkan daya sebesar 6.869 MW tadi. Daya sebesar ini dihasilkan oleh 3 buah pembangkit raksasa. Jadi 3 buah pembangkit raksasa itu menampung 30 turbin, memiliki efisiensi yang sangat tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Fajri, NIM D0411810006. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang AVR dan governor pada PLTA. Yang pertama, AVR. AVR adalah singkatan dari Automatic Voltage Regulator yang berfungsi untuk menjaga agar tegangan generator tetap konstan. Dengan kata lain, generator akan tetap mengeluarkan tegangan yang selalu stabil, tidak terpengaruh pada perubahan beban yang selalu berubah-ubah, dikarenakan beban sangat mempengaruhi tegangan output generator. Prinsip kerja dari AVR adalah mengatur arus penguatan eksitasi pada exciter. Apabila tegangan output generator di bawah tegangan nominal tegangan generator, maka AVR akan memperbesar arus penguatan eksitasi pada exciter. Dan juga sebaliknya, apabila tegangan output generator melebihi dari tegangan nominal generator, maka AVR akan mengurangi arus penguatan eksitasi pada exciter. Perubahan beban generator dapat mempengaruhi tegangan yang dihasilkan oleh generator. Oleh karena itu, untuk menstabilkan ketegangan generator, maka digunakan alat Automatic Voltage Regulator atau AVR. Setiap perubahan tegangan dideteksi oleh sensor, kemudian diproses pada AVR. Hasil proses tersebut kemudian dikirim pada gate thyristor sehingga dapat mengatur nilai arus yang masuk ke eksitasi. AVR mendeteksi perubahan tegangan pada generator, kemudian AVR mengirimkan sinyal menuju gate thyristor untuk mengatur nilai arus yang masuk pada rotor coil generator. Ketika beban bertambah, tegangan generator menurun, maka AVR memerintahkan thyristor untuk menambahkan arus eksitasi yang melewati thyristor. Ketika arus eksitasi bertambah, maka tegangan output generator akan bertambah pula. Ketika beban berkurang, tegangan generator bertambah, maka AVR menstabilkan tegangan output generator dengan cara mengurangi arus eksitasi. Prinsip tersebut dapat kita ketahui dari persamaan GGL induksi generator, yaitu GGL sama dengan C dikali N dikali flux, di mana flux terpengaruh berbanding lurus dengan arus eksitasi. Semakin besar arus eksitasinya, maka semakin besar flux yang dibangkitkan. Maka semakin besar flux yang dibangkitkan, maka tegangan output generator akan semakin besar. Selanjutnya itu governor. Governor merupakan alat yang digunakan untuk menjaga frekuensi output generator berada pada rentang yang diinginkan. Alat ini bekerja dengan cara mengatur laju air, dalam hal ini PLTA, dan membuka atau menutup guide fan guna mengatur laju air yang masuk ke turbin. Apabila frekuensi dari generator menurun, maka guide fan akan dibuka untuk menambah jumlah air yang masuk ke turbin guna menaikkan kecepatan putaran turbin. Namun jika frekuensi dari generator meningkat, pembukaan guide fan akan dikurangi untuk menjaga putaran turbin tetap konstan. Guide fan atau pseudo-atur merupakan peralatan yang berfungsi untuk mengatur sedikitnya debit air yang masuk ke runner yang digerakkan oleh servo motor. Energi listrik yang dibangkitkan oleh generator sinkron berasal dari energi yang dihasilkan oleh putaran poros turbin. Energi untuk memutar turbin tersebut berasal dari fluida yang digunakan, misalnya PLTU menggunakan fluida uap air, PLTA menggunakan fluida air, dan PLTG menggunakan fluida gas. Untuk mengontrol jumlah energi yang dihasilkan generator, maka fluida yang memasuki turbin haruslah dikontrol.
banyak sedikitnya fluida yang masuk tergantung pada bukaan katup atau valve, di mana valve ini dikontrol oleh governor. Untuk menentukan besarnya bukaan valve atau guide fan, maka governor akan mendapat sinyal masukan berupa daya setting, daya aktual keluaran generator, frekuensi, atau putaran turbin. Dari sini, pengertian governor akan lebih mudah dipahami. Penurunan frekuensi pada generator merupakan dampak dari adanya reaksi jangkar. Reaksi ini terjadi pada saat generator dihubungkan ke beban dan arus mengalir, yang kemudian akan menimbulkan medan putar lawan yang melawan arah putaran turbin. Medan putar lawan ini disebabkan oleh GGL lawan yang menginduksi belitan stator, yang kemudian menimbulkan medan lawan. GGL lawan terjadi karena pada bagian stator terdapat belitan jangkar. Belitan jangkar ini kemudian terinduksi akibat adanya arus yang mengalir dari stator ke beban, sehingga akan muncul GGL lawan yang menimbulkan medan putar lawan seperti pada motor induksi 3 fasa. Penurunan putaran turbin inilah yang menyebabkan frekuensi dari generator menurun. Oleh karena itu, governor bekerja untuk menstabilkan kembali frekuensi output generator dengan cara membuka atau menutup guide fan maupun valve atau katup. Sekian video presentasi dari kelompok 7. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.